Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Ada kabar kalau ternyata tim yang untuk Asian Games itu nanti adalah menggunakan tim U20 Betul. dan STY akan pegang U23. Ya, Padahal di bulan September itu di tanggal yang sama itu juga ada FIFA Matchday. Apakah memang FIFA Matchday di bulan September ini ada atau tidak nih? Kan ada dua ini, ada dua apa namanya? Dua timnas yang berlaga di minggu yang sama bahkan, yaitu betul. FIFA Matchday dan satu lagi adalah kualifikasi Piala Asia U23. Betul. Ya, memang belakangan ini ya jadwal dari guliran kompetisi-kompetisi di level Asia Tenggara maupun Asia itu kan jadi sangat rapat ya. Mhm, Karena akan ada khususnya buat Indonesia terutama ya. mhm, Akan ada juga di situ kualifikasi Piala Asia untuk Under 23, kemudian mhm. ada juga yang dalam waktu dekat di bulan Agustus itu Piala AFF Under 23, Ya, kemudian Asian Games, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia dan kemudian ada FIFA Matchday di bulan Oktober dan November. Kemudian ada lagi Piala Asia di bulan Januari. ya, Jadi memang keseluruhannya itu memang membutuhkan yang namanya penjadwalan dan schedule yang harus ketat. ya. Nah, dalam hal ini juga ini kan mengingat bahwa pemain-pemain sepak bola yang akan bermain di event-event tersebut itu kan asalnya daripada klub-klub yang berkompetisi, entah Mhm, kompetisinya di Liga Indonesia, entah kalau pemain abroad mereka bermain di negara masing-masing. mhm, Nah, ini yang harus dicermati oleh PSSI yang katakanlah komunikasi intens dengan penyelenggara regulator liga. ya, Makanya yang paling penting adalah masalah penjadwalan tersebut gitu loh, ya, Bro. ya. Ya kalau kita periksa bahwa jadwal Liga 1 itu ternyata Hmm. juga sudah mengakomodasi untuk ruang-ruang di FIFA Matchday ya. Ini keren loh menurut saya. Iya, ya itu kan buah dari sebetulnya ada presiden sebelumnya ya, Mhm, presiden-presiden dari yang terjadi tarik menarik antara pemilik klub mhm, dan juga pemilik pemain dengan kepentingan nasional. Tentu mhm, belajar dari pengalaman yang demikian kan sebelumnya kan bagaimana pelatih dari tiap-tiap klub berusaha untuk mengkip pemainnya mhm, sampai dengan gelaran liga yang berjalan gitu loh. Sementara mhm, kebutuhan nasional juga mendesak. mhm, Akhirnya yang muncul adalah friksi mhm, antara head coach di timnas mhm, dengan coach masing-masing klub mhm, yang mengakibatkan ini kan ada semacam tensi yang tinggi akhirnya. mhm, Nah, belajar dari persoalan-persoalan yang demikian ini juga kan bisa berpengaruh terhadap kesiapan pemainnya masing-masing gitu mhm, loh. mhm, Konsentrasi pemain juga paling tidak akan terpengaruh gitu, dengan persoalan tarik menarik tadi. mhm, Makanya bersyukur sekali bahwa pengurus PSSI yang sekarang itu sudah mulai punya visi ke depan, mhm. visi yang belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang sebelumnya terjadi. Ya, Akhirnya mereka membuat semacam ya katakanlah FGD ya, Forum Group Discussion antara regulator FIFA, regulator liga mhm, dengan pengurus PSSI yang notabene adalah kepentingan timnas gitu loh. mhm, mhm. Akhirnya liga yang muncul adalah liga yang mengakomodir jadwalnya itu yang mengakomodir kepentingan-kepentingan tadi. Ya, Ya ini sangat sangat bagus ya untuk perkembangan selanjutnya gitu, Bro. ya, ya. Tapi saya masih agak ragu ya. Ada beberapa klub yang walaupun sudah tidak ada laga, tapi mereka tidak mau menyerahkan. Itu kan masih ada tuh yang kayak gitu tuh ya. Walaupun kita Ya, tahu ya, misalkan di bulan Januari kan ada Piala Asia ya, dan itu ya, saya lihat di jadwal Liga itu sudah disediakan 3 minggu sebelumnya itu dalam bentuk tidak ada laga ya, artinya kosong. betul. Ya. Apakah ini masih rela atau enggak? Nih kayaknya saya masih pertanyaan nih, kayak ragu itu. Nah, gini, kan kebetulan Pak Erick Thohir sempat punya statement ya bahwa Mhm, untuk menghadapi Piala Asia nanti akan ada TC di luar negeri. mhm,
TC itu kemungkinan dilakukan di Turki. Nah, Mhm. kalau kita baca mengenai penjadwalan liga, memang liga itu untuk sementara berhenti di tanggal 18 Desember nih, Bro. Mhm. Mhm. Sampai dengan Februari. Mhm. Artinya 18 Desember, sementara kan gelaran Piala Asia di bulan Januari. Iya. Nah, mungkin sejak setelah tanggal 18 Desember itu kemungkinan ya, menurut Mhm. saya Mhm. ini akan dimanfaatkan untuk TC tadi. Iya. TC katakanlah kalau mau dilakukan di Turki ya bisa saja, Mhm. karena jadwal liga juga mengakomodir dan menghentikan Mhm. pertandingan sampai dengan bulan Februari sampai Iya. gelaran Piala Asia berakhir. Iya. Nah, ini kan sebuah apa ya, sebuah scheduling yang sangat bagus, Iya. perencanaan yang sangat bagus. Nah, Iya. kalau misalkan masih ada klub-klub yang kemudian menahan, saya sendiri rasanya dengan jadwal yang sudah mengakomodir Mhm. kepentingan liga dan kepentingan tim nasional, sudah sepatutnya PSSI mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Iya. klub-klub yang demikian gitu loh. Iya. Iya. Terkecuali memang jadwalnya berbenturan. Ini kan tidak gitu Iya. loh. Mhm. Iya. Iya. Oke, kita balik lagi ke tadi yang soal Mm-mm. U23 kualifikasi Piala Asia dengan Ya, FIFA Matchday di FIFA bulan Matchday. September yang mana itu kan dalam tanggal yang sama, bukan tanggal ya, dalam minggu yang sama itu ada dua laga Ya, dan pelatihnya sama. ya. Ya, kemungkinan begini, kalau FIFA Matchday ini kan melihat pada FIFA FIFA Matchday yang pernah dilakukan oleh Indonesia, Mhm. itu kan juga tidak dibutuhkan yang namanya TC yang terlalu panjang. Mhm. Artinya cukup dibutuhkan waktu 1 minggu untuk mengumpulkan pemain Mhm. dan katakanlah itu lebih kepada drilling untuk masalah-masalah strategi dan taktik. Mhm. Mhm. Nah, ini saya pikir kesiapan seperti itu tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama. Mhm. Apalagi pemain-pemain yang FIFA Matchday ini adalah pemain-pemain senior. Mhm. Dan pemain-pemain senior ini kan asalnya dari klub-klub yang profesional. Entah Mhm. dia ada di Liga 1, Mhm. entah dia mereka berasal dari liga-liga luar, bahkan Mhm. juga pemain-pemain hasil naturalisasi. Mhm. Toh mereka juga jadwal ini jadwal yang sudah teragendakan secara global. Mhm. Artinya pemain-pemain yang ada abroad bisa main, Mhm. pemain-pemain dari naturalisasi juga bisa main, dan pemain Liga Indonesia juga bisa bermain. Mhm. Karena semuanya kita asumsikan bahwa pemain-pemain profesional yang sudah siap secara fisik, secara Mhm. mental, tinggal Mhm. mereka masalahnya hanya menyatukan persepsi mengenai permainan strategi dan taktik gitu loh. Saya Ya, pikir ya. nggak ada masalah, bro. Tapi kan kenyataannya di laga yang kemarin ternyata pemain katanya fisiknya masih kendor. Nah, itu berbeda. Itu berbeda karena saat itu liga juga sudah berakhir. Nah, Hmm. saat ini kan liga masih berjalan dan lagi Hmm. panas-panasnya justru, gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. kita harapkan bahwa dengan mereka juga berlatih secara intens di klub, terutama dan mereka juga bertanding ya Mhm. secara simultan di klub, ini Mhm. juga kan akan menciptakan apa namanya visi permainan yang lebih baik. Ya, Artinya kesiapan dari sisi permainan mereka juga sudah lebih matang dalam hal ini gitu, bro. ya. Berarti pemain yang di timnya sering dicadangkan kemungkinan besar tidak dipanggil dong. Iya nggak? Gini, pemain yang ada biasanya di bangku cadangan itu kan bukan berarti pemain yang tidak siap gitu Hmm. ya. Karena tetap saja yang setiap klub menginginkan bahwa mereka punya 20 katakanlah 25 pemain. 25 Mhm. pemain itu Mhm. sebetulnya pemain-pemain yang siap bertanding gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi tidak ada alasan yang menyatakan bahwa pemain yang biasa di bangku cadangan ini tidak siap. Saya pikir Mhm. tidak Mhm. seperti itu, Bro. Ya. Nah, Balik lagi tadi ke dua hmm, apa ya, 2 minggu yang bertabrakan ketat. ini. Kira-kira Iya. apakah FIFA Matchday tetap dilaksanakan atau enggak? Karena kalau melihat ini ya, misalnya Hmm. kualifikasi Piala Asia U23 ini kan mau nggak mau harus lolos nih kan, gitu kan? Ya, betul, betul. Saya Dan pikir pastinya gini, STY nggak mau main-main lah di situ. ya. Nah, itu tentu kan STY dalam memanage sebuah tim tidak sendirian. Dia Mhm. juga dibantu oleh banyak-banyak asistennya. Makanya Mhm. kemarin
Dia juga mengambil 2 asisten baru, Karis Yulianto dengan Tommy Haryanto. Mhm. Itu tujuannya mungkin salah satunya adalah mengingat bahwa persiapan juga akan lebih intens. Mhm. Apalagi dia juga harus mempersiapkan 2 tim yang Mhm. dua-duanya punya kepentingan yang sangat besar. Mhm. Makanya saya pikir kalau kalau melihat pada apa ya kapasitasnya STY, saya pikir Mhm. mungkin STY juga sudah punya ramuan bagaimana mereka bermain atau men-split ya Mhm. kepentingan yang mana dan mana gitu loh. Ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah Mhm. dan saya pikir begini, kenapa penting dengan FIFA Match Day di bulan September? Karena di bulan Oktober kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia Ya. untuk level senior. Jadi nggak ada salahnya bahwa FIFA Match Day ini tetap dilakukan sebagai bagian dari persiapan pematangan strategi dan taktik untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober. Mhm. Mhm. Jadi semuanya jadi serba penting nih. Ya, benar. Tapi balik lagi ya, kalau sekarang STY-nya satu, ya. Mm-mm. Timnas senior sama timnas U23 yang untuk kualifikasi Piala Asia pasti beda dong. Beda, Beda. beda. Artinya Ya. seperti Marcelino yang usianya di Mm. bawah 23, ini pasti mainnya di Piala Asia bukan di senior kan? Gini, bisa saja gini, kan pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang siap. Mhm. Seperti contoh misalkan Marcelino. Tidak ada Mhm. salahnya misalkan seperti pemain Marcelino, Pratama Mhm. Arhan, Rizky Ridho yang masih punya range usia untuk Mhm. tampil di Under 23 itu juga masuk ke FIFA Match Day. Wah, Tapi mereka juga bagian dari persiapan untuk Piala Asia. Mengingat kayaknya nggak mereka mungkin, adalah bro. Dalam dua, hmm, dua minggu nih ya, dalam dua hmm, minggu ya, kualifikasi Piala Asia aja mungkin dia kan hmm, akan berhadapan dengan 3 laga ya. 3 laga. ya Kalau ditambah lagi dengan FIFA Matchday 2 laga misalnya, ada 5 laga dalam 2 minggu, kayaknya itu nggak terlalu berat apa? memang berat. Mhm. Makanya itu yang paling tahu kan memang dari staf kepelatihan. Mhm. Tentu mungkin bagaimana cara mentreatment pemain-pemain yang katakanlah ya yang seperti kita sebutkan tadi. Mhm. Mereka masih punya label tim senior, mereka masih masuk range under 23. Mhm. Nah, tentu dari pihak manajemen timnas Mhm. ini juga akan mengatur bagaimana caranya supaya Mhm. ritmenya juga tidak jeblok gitu loh. Ya, ya, Ah, ah. Ya, tapi dua kepentingan ini bisa dipenuhi gitu loh. ya. Nah, nah itu adalah tugas dari manajemen manajemen timnas untuk mengatur apakah mereka butuh turun atau Mhm. mereka hanya konsentrasi di uh, suatu event saja gitu loh, bro. Mhm. Tapi gue udah ngebayangin sih pasti STY pusing loh. Pasti, pasti. Ditambah satu lagi bro, Iya. sebelum di laga FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia ini, Hmm. ada AFF U23. Nah, itu juga. Dan ini pasti, dan ini pasti menjadi Eh, sebuah apa ya? Sebuah tuntutan yang besar buat STY untuk membuktikan bahwa STY bisa membawa jadi juara AFF. ya, memang kadang-kadang gini ya, ada orang yang salah mempersepsikan pentingnya Piala AFF dan event-event lain. Hmm. Saya sih berpikir gini, Piala AFF Under 23 ya memang itu adalah bagian dari kompetisi Hmm. yang ada di regional ASEAN dan ini juga tujuannya sebetulnya sangat bagus ya. Hmm. Bagaimana mempersiapkan bibit-bibit muda untuk bisa tampil di level Di ajang yang senior. lebih besar ya. Hmm. Ah, ah. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya Piala AFF ini juga kita juga jangan terlalu menganggap ini sebagai sebuah pencapaian yang harus gitu loh, Hmm. harus menjadi keharusan kita menjadi juara katakanlah. Hmm. Tapi Hmm. memang saya masih berpikir bahwa Indonesia tuh punya talenta-talenta yang banyak. Hmm. Apalagi saat ini liga sudah berputar dengan mungkin lebih rapi ya. Hmm. Dan terlihat juga bahwa pemain liga-liga Indonesia sekarang itu kan sangat mengakomodir pemain-pemain muda. Hmm. Jadi saya tidak terlalu khawatir bagaimana dengan persiapan di AFF. Apalagi mereka biasanya pemain-pemain muda yang dipanggil untuk membela timnas itu adalah pemain-pemain muda yang mungkin secara reguler sudah dimainkan di Hmm. kompetisi gitu Ya, loh. ya. Jadi mereka lebih punya kesiapan, aura pertandingan mereka sudah dapat, Hmm. mentalitas mereka sudah punya.
Mhm. kualitas fisik mereka juga sudah digembleng Ya. di klub gitu loh. Mengingat bahwa klub juga kan berjalan berdampingan gitu loh. Ya. Jadi saya sih tidak ini. Tapi jangan lupa juga bahwa ada kan yang bilang bahwa terlalu menganggap Piala AFF ini begitu penting. Kita coba sebagai contoh gini, Singapura aja. Mhm. Singapura di level senior Piala AFF mereka juara udah 4 kali gitu loh. Mhm. Tapi apakah mereka bisa lolos Piala Asia? Kan tidak. Mhm. Jadi mana yang lebih penting sebetulnya? Mhm. Gitu loh bro. Ya kan kalau lolos Piala Asia kan nggak ada pialanya. Nah, ya Kalau beda. AFF kan ada pialanya kelihatan. Piala Ciki ya bro. Ya, tapi Gitu. kan yang Hmm. namanya pencapaian ada saja selalu orang yang Hmm. ingin melihat pencapaian ini dibandingkan satu dengan yang lain, walaupun sebenarnya levelnya Hmm. itu berbeda gitu kan. Betul, betul. Nah, tapi yang Ya memang kebayang sama saya adalah bahwa menghadapi AFF pasti ada target. Menghadapi ya FIFA Matchday yang tentunya nanti kemungkinan laga apa lawannya juga bukan laga yang enteng juga kan. pasti, pasti. Kemudian di situ ada kualifikasi Piala Asia yang juga punya target untuk lolos gitu. Iya, iya, Ini kan satu rangkaian ini kalau tidak salah 5 minggu berturut-turut ya. lima iya, minggu berturut-turut itu wah gila itu. Belum iya, persiapannya gitu. Wah. betul. Saya kalau kayak ini ya mengurutkan mana skala prioritas. Saya pikir sih kualifikasi Piala Asia itu mungkin ya lebih ini ya lebih penting ketimbang dari FIFA Matchday. Mhm. Dan dia juga lebih penting mereka grade di bawahnya adalah Piala AFF tadi gitu Ya. loh. Ya, Jadi saya jadinya pikir mestinya hmm, dianggap bahwa AFF 2 U23 ini adalah sebagai ajang uji coba sebelum kualifikasi Piala Asia U23 karena ini tim yang sama. saya berpikir seperti itu malah. Mhm. Saya juga berpikir seperti itu. Bahwa ini adalah pematangan ya, Mhm. pematangan AFF squad yang akan dibawa untuk kualifikasi Piala Asia. Mhm. Karena lolos kualifikasi Piala Asia itu lebih penting daripada juara AFF Ya, ya. gitu loh. Cuman gini ya, saya ngelihat Hmm, dari waktu ya, dari waktu dan juga hmm, kan biasanya kalau di dalam kompetisi itu kan selalu ada grafik ya, grafik di mana hmm, puncaknya gitu ya. ya, Jangan sampai puncaknya itu di AFF terus nanti di kualifikasi Asianya di kualifikasi Piala Asia justru kendor karena udah mencapai ah, puncak di AFF kan itu yang bahaya ya. sebenarnya. Itu memang bahaya. Bagaimana memaintain sebuah tim dalam sebuah katakanlah dalam menghadapi kompetisi yang berkesinambungan itu mencapai peak performance-nya itu yang paling paling bahaya sebetulnya. Hmm, Itu yang Bro Eri bilang bahwa jangan sampai peak performance sudah muncul pada saat Piala AFF Under 23. ya. Sementara penurunan peak performance justru terjadi di kualifikasi Piala Asia. Hmm, Nah, ini adalah tugas dari squad barisan dari manajemen ya. timnas tadi gitu loh Ya karena untuk menjaga itu. bagaimanapun di AFF pasti pengennya juara kan. Kalau pengen juara kan khawatir nih nanti di final Ya, katakan kalau misalnya masuk ke final. ya. Itu terus merasa bahwa wah ini udah set terakhir nih. Terus habis itu naik lagi kan wah susah itu kalau udah kayak gitu. Ya, ya. Memang maintenance itu lebih susah. Ya. Bagaimana kita bisa pencapaian secara linear, Hmm. grafiknya menaik, dan puncaknya adalah lolos Piala Asia Under 23. Itu adalah puncaknya. Kok Nah, saya kepikiran wah, hmm, jangan-jangan nanti di AFF udah fase grup aja deh, habis itu udah selesai gitu, langsung fokus ke Piala Asia gitu kan? Mungkin nggak nggak kayak gini. gitu? Secara tradisi Indonesia di Piala AFF kan bagus. Paling Mhm. tidak masuk semifinal. Saya pikir sih semifinal itu sebuah target yang harus ya. Mhm. Kalaupun juara ya itu sebagai bonus saya pikir. Ya, Ya artinya ya untuk masuk semifinal aja sih mungkin Indonesia bisa saat lah ini ya. ya Hmm. bisa. Mungkin lebih mudah bro. Ya Ya, sombong. harusnya sih juara ya, bener kan? Kalau Iya lihat betul. ini tim kayak gini harusnya juara lah gitu. Betul bro, betul. Ya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai kalender ya. Jadinya arahnya Hmm. ke kalender sih. Bagaimana Sintayong akan menghadapi kalender yang demikian ketat nih bulan Agustus dan September, di mana dia harus menghadapi, mempersiapkan 3 laga malah di situ ya, FIFA Matchday, Ya, kualifikasi Piala Asia U23 dan
AFF U23. Kebayang sih kepalanya kayak gimana? Pusing. Oke sobat, menurut Oke. sobat sendiri, saya pusing nggak nih? Pusingnya kenapa? Enggaknya kenapa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.